Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat Jumat Agung, God Friday katanya ya. Hari ini kita tentunya bersyukur Tuhan begitu baik. Kita boleh juga hadir bersama-sama di sini untuk mengikuti Jumat Agung dan nanti akan ada perjamuan kudus yang akan dibawakan oleh Bapak Abraham Konrasupit. Kita boleh menerima tubuh dan darah Kristus, memperingati kematian Tuhan Yesus yang sudah berkorban untuk kita sehingga kita boleh diselamatkan, ditebus dari dosa-dosa kita. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kau memberi kami kesempatan pada hari ini Tuhan hadir kembali untuk sama-sama memperingati kematian Engkau di kayu salib, di mana Engkau berkorban untuk kami Tuhan, menebus dosa-dosa kami. Jika kami boleh dilayakkan menjadi anak-anak Tuhan. Biarlah pengorbanan Tuhan tidak sia-sia, tapi kami boleh mengevaluasi kehidupan kami Tuhan, hingga kami boleh mengikuti perintah-perintah-Mu, karena itu yang terpenting Tuhan, yang Kau sabdakan bahwa anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus harus melakukan firman-Nya. Ajar kami Tuhan, tegur kami Roh Kudus, supaya kami terus boleh berjalan, menjadi anak Tuhan yang boleh melakukan firman Tuhan. Menjadi anak Tuhan yang boleh melakukan pertobatan dalam kehidupan kami. Sehingga arti kematian Yesus tidak sia-sia. Terima kasih juga Tuhan pada hari ini. Kami boleh mendengar nanti firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Senior pastor kami Bapak Abraham Konrasupit. Urapi dia Tuhan dengan urapan baru. Kau memberikan kekuatan terus Tuhan. Kau berikan kesehatan kepada dia. Sehingga dia terus boleh menjadi gembala yang baik bagi kami. Dan kami juga berdoa Tuhan, bagi adik-adik kami, anak-anak kami Tuhan, Noel bersama para pemusik, para singer, yang akan mengangkat puji-pujian, penyembahan. Biar melalui talenta yang Tuhan berikan mereka boleh mengangkat pujian dan Tuhan ditinggikan. Karena Tuhan bertahta di atas puji-pujian mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan masih dalam perjalanan tibakan tanpa kekerasan apapun. Dan bagi kawan-kawan kami Tuhan yang ikut ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Satu persatu kami serahkan dan kami percaya Tuhan akan membalas yang baik yang boleh dilakukan dengan hati yang mulia. Terima kasih Tuhan. Kalau ruang ini Tuhan kami mau pakai untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Allah memimbari Tuhan. Ruang disucikan, dikuduskan. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengganggu, kami satukan hati kami. Biar hati kami fokus untuk boleh mendengar firman Tuhan tempat ini. Kami tolak kuasa yang mau mengganggu jalan ibadah. Tuhan disucikan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Hanya dalam satu nama. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat beribadah. Kematian Kristus adalah kemenangan. Ya. Kematian Kristus bukan kekalahan. Yes. Ketika bangsa Israel disapu darah anak domba di ambang, lewat kematian anak domba, disapu darah anak domba di ambang pintu rumah mereka. Itulah Anda datang. Kematian tidak sampai di sana. Kenapa? Karena itu tanda kemenangan. Hari ini kita mau datang bukan sekedar kita ingat pengorbanannya, tapi kita mau bersyukur untuk pengorbanannya. Kita hidup karena Tuhan. Amin. Mati di kayu salib bagi kita. Amin. Katakan amin. Amin. Mari hari ini berikan hati kita sama-sama dalam peringatan akan perbuatannya yang hebat. Kita bersyukur. Kita diberi kemenangan. Syukur bagimu. Terima kasih sungguh buat anugerah kasih tak pernah berhenti. Sepanjang hidup sudah kami alami. Semua karena Tuhan.
akan pengorbananmu, akan tubuh dan darahmu. Oh, ku mau bersyukur dan memuliakanmu. Tuhan ajaib, dimuliakan saat ini di tengah kami. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu sekarang, glory bagimu Tuhan. Kau dimuliakan, Engkau dimuliakan selamanya. Kami sembah, kami sembah, terpujilah Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sama-sama katakan, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari bangkit berdiri, katakan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan sekali lagi. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. 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 Tuhan layak dipuji, dimuliakan atas karya perbuatan-Mu yang hebat di hidup kami. Terpuji-pujilah Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan. Terpujilah Engkau. Dahsyat luar biasa. Ajaib Engkau di atas semua. Layak dipuji, disembah. Kami tahu bahwa sore ini ada anugerah yang melimpah sedang dinyatakan. Kasih yang melimpah yang memperbarui hati kami semua. Kekuatan Allah yang sedang datang dalam kehidupan kami. Hadirat Tuhan yang sedang melingkupi setiap pribadi. Aku sangat percaya sesuatu yang indah luar biasa terjadi sore ini atas kehidupan setiap kami. Terima kasih. Syukur diberi, pujian dinyatakan. Karena Engkau layak terima semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan. Amin. Boleh kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Tepuk tangan lebih mantap sekali lagi buat Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ada di kayu salib, sebelum menarik nafas terakhir, Tuhan Yesus bilang tetelestai. Tetelestai dibilang it is finished, sudah selesai. Tapi salah satu terjemahan yang paling tepat itu adalah begini, sudah lunas, terbayar, selesai, sudah menang atas dosa. Berapa banyak percaya bahwa kematian Kristus membuat kita menang? Lambaikan tangan buat Tuhan. Kasih tepuk tangan. Karena itu hari ini ya kita nggak sedih-sedih karena Tuhan mati. Nah. Kita percaya akan kematiannya yang hebat itu, yang luar biasa, yang memberi kita kemenangan, yang membayar seluruh dosa. Yang setuju kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya.
sekali lagi sama-sama dengan kita. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Oh yes, Lord. We lift your name up high. We lift your name up high. Kami tinggikan namamu. Kami muliakan Engkau. Terpuji-puji nama. Terpuji nama Tuhan. Katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Tuhan dimuliakan, boleh tepuk tangan sekali lagi. Dahsyat Tuhan kita. Dahsyat perbuatannya atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Sebelum duduk sekali lagi yang mantap katakan amin. Silakan duduk ibu bapak saudara sekalian. Kita akan menyaksikan saat ini pastor message. Puji Tuhan, Victorious People, saya senang berjumpa kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Saat ini berbicara Jumat Agung, yaitu karya pengorbanan yang terbesar yang Tuhan berikan. Lakukan, kerjakan, perbuat bagi kekasih Tuhan siapapun Anda. Yakini, imani, percaya. Firman Tuhan berkata Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah sehingga telah mengorbankan, mengaruniakan anak yang tunggal. Tidak ada yang tersisa lagi. Satu-satunya yang diberikan, yang terbaik dia berikan, dan telah digenapkan melalui karya salib Kristus. Dia rela mati untuk kutuk dosa saudara saya. Dan kita yang telah dibenarkan, dikuduskan, karena kita beriman dan percaya atas karya penebusan dalam Kristus Yesus, maka Yohanes 3:16b, kita tidak akan mengalami kebinasaan yang kekal, tapi justru mengalami kehidupan yang kekal, mewarnai kehidupan saudara saya. Ini yang sedang kita menanti untuk kita ada bersama dalam kehidupan yang kekal bersama Kristus. Tapi konsekuensi kita di dunia, 1 Yohanes 3:16 berkata, demikianlah kita ketahui kasih Allah Kristus Yesus yang telah berkorban, rela mati untuk kutuk dosa saudara saya. Dan konsekuensi kita sebagai umat tebusan, kita juga harus menyerahkan nyawa kita
bagi kemuliaan nama Kristus. Melalui kehidupan Anda, melalui perilaku Anda, ada perubahan signifikan melalui kehidupan anak-anak Tuhan. Sehingga orang akan melihat Yesus Kristus bukan mati, tapi Yesus Kristus yang hidup ada menyertai perjalanan kehidupan saya. Tugas tanggung jawab kita saat ini di dunia, terutama dan terutama selamatkan keluarga besarmu, komunitas di mana Tuhan titipkan kita berada. Kita beriman melalui kehidupan kekasih Tuhan. Kita membawa jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Melalui perilaku, kesaksian, dan kehidupan suami saya. Kristus dinyatakan melalui hidup kekasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sanggup untuk melakukan
Benar Bapa, karena salib-Mu kami boleh ada sebenarnya kami ada saat ini. Karena salib-Mu kami keluar lebih daripada pemenang. Engkau berfirman, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah menganugerahkan anaknya yang tunggal. Tidak ada lagi yang tertinggal. Semua secara all out dia berikan yang terbaik bagi saudara saya. Dan bagi kita yang percaya kepadanya, janji firman Tuhan, anak saya tidak akan mengalami kebinasaan. Tapi justru kita memperoleh kehidupan yang kekal. Dari firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16, berbicara kasih Bapa yang luar biasa. Karena salib Kristus, dia membayar kutuk dosa saudara saya. Markus 10 ayat 45, firman Tuhan berkata, anak dan saya, dia datang bukan untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani. Bahkan dia telah berikan nyawanya untuk penebusan banyak orang. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh ada, sebenarnya kami ada saat ini, hanya karena kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan. Engkau izinkan melalui bibir mulut lidah kami, naikkan setiap pujian penyembahan kami dalam roh dan kebenaran. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau telah bertakhta bersemayam di atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk urapan-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Lebih daripada itu kami kembali rindu diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Dan inilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, kuduskan, sucikan, layakkan hamba-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan surgawi yang baru. Dan jadikan hamba menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu semata-mata. Sehingga setiap firman yang Kau izinkan percayakan, keluar melalui bibir mulut lidah hamba-Mu, dia tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Engkau terus terjemahkan, materaikan dalam roh hati kami masing-masing. Jadikan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Layakkan, kuduskan, sucikan kebenaran kami, untuk dapat masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau, melalui tubuh dan darah Yesus. Dan kami imani percaya, melalui tubuh dan darah Yesus, ada kuasa, ada kasih, ada mujizat. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami telah siap diberkati. Katakan bersama, amin, amin, amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Responnya shalom. Katakan luar biasa, shalom. Sekali lagi shalom. Lebih tegas lagi shalom. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Victorious family. Victorious family. Victorious family. Amin, amin, amin. Inilah komitmen saya dalam panggilan sejak Tuhan tabiskan. Gereja Tuhan teringat 15 Maret 1992. Dan selalu saya dalam menyampaikan firman, waktu saya katakan shalom, dan Anda meresponi luar biasa. Sebab memang Tuhan rindukan setiap umat tebusan dalam Kristus Yesus. Dia tidak mau rindu Anda hidup dalam keadaan yang biasa-biasa. Dia rindu kita semua menjadi umat kekasih Tuhan untuk hidup yang luar biasa. Sebab karya penebusannya saja sudah luar biasa. Firman Tuhan dengan tegas berfirman bagi saudara saya. 1 Petrus 1 ayat 18, dia menebus seorang dari kutuk hukum Taurat dengan cara hidup seorang yang sia-sia, yang tidak berkenan, tidak layak, di mana Roma 3 ayat 23 berkata semua manusia telah berbuat kesalahan, kejahatan dan dosa. Tapi Tuhan datang ke dunia ini menebus anak saya bukan dengan yang dikejar oleh dunia, 1 Petrus 1 ayat 18 dengan perak dan emas. Tapi 1 Petrus 1 ayat 18b Alkitab berkata dengan darah Yesus, darah yang suci, darah yang kudus. 1 Petrus 1 ayat 19, darah anak domba Allah yang digambarkan, yang sebentar kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Dan dia telah genapkan itu. Dengan tadi saya katakan pembukaan doa tadi, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah, sehingga yang mengaruniakan, dia yang menganugerahkan, dia berikan yang terbaik. Yang tidak ada lagi yang ada padanya. Semua yang terbaik dia berikan, yaitu anaknya yang tunggal. Dia datang ke dunia ini dalam wujud manusia seutuhnya. Dialah yang namanya Yesus Kristus. Yang digambarkan Filipi 2 ayat 6. Dia tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah itu sendiri. Sebab dia itu adalah Allah itu sendiri. Tapi untuk datang ke dunia, dia harus datang dalam wujud manusia seutuhnya. Sehingga Filipi 2 ayat 7 Alkitab berkata, dia mengosongkan, menghampakan diri menjadi sama serupa dengan seorang saya. Namanya apa? Manusia. Tapi perbedaannya satu hal, dia tidak membuat kesalahan, kejahatan, dan dosa. Selama dia ada di dunia ini, kenapa? Karena tujuan tertentu.
untuk menebus Anda dan saya dari kutuk hukum Taurat yang mewarnai hidup saudara saya, yang akhir perjalanan kehidupan saudara saya. Di dunia ini kita ada, tapi kita hidup dalam kutuk, masalah, persoalan, pergumulan, dan akhir dari kehidupan, yaitu namanya kebinasan yang kekal, yang namanya tujuan goal terakhir dan neraka. Tapi Tuhan tidak inginkan, sekalipun Tuhan yang menciptakan neraka itu, tapi bukan untuk anak-anak yang dikasihi, yaitu saudara saya. Tapi pilihan surga dan neraka, Tuhan juga menciptakan surga untuk orang-orang yang dikasihi. Siapakah itu saudara saya? Yang tadi bagi kita yang dipercaya, yang dikatakan dalam Yohanes 3:16b, bagi kita yang percaya tidak akan mengalami kebinasan yang kekal. Sekalipun Alkitab berkata Ibrani 9:27, satu waktu kelak semua manusia pasti binasa dan dihakimi. Ya betul. Kematian itu akan mewarnai setiap umat Tuhan, siapapun Anda. Dalam status apapun, orang baik, orang jahat, orang pintar, orang bodoh, orang kaya, orang miskin, pejabat tinggi negara, rakyat jelata sekalipun. Siapapun dalam posisi apapun, satu waktu kelak pasti namanya kematian itu akan mendatangi. Tapi bagi kita yang dikatakan Filipi 1:21, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Waktu kita hidup, selama kita hidup adalah Kristus yang mewarnai hidup saudara saya. Goal kehidupan saudara saya. Kita ada di dunia, dalam kehidupan, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam potensi apapun yang Anda sedang kerjakan, dalam karya yang Anda lakukan dan kerjakan, kalau kita terus memandang Yesus. Yang dikatakan Kolose 3:23, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, semata-mata bukan dengan motivasi apapun juga. Tapi semua goalnya karena Yesus. Kalau itu yang Anda dan saya lakukan yang dikatakan tadi, yaitu Filipi 1:21, hidupku adalah Kristus, maka baru yang saat itu digenapkan. Matius 1:21b, Alkitab berkata, mati adalah keuntungan. Sebab di balik kematian, semua akan menjadi bagian, akan menerima kematian itu. Tapi di balik kematian bagi kita orang percaya, itu doaku, itu kerinduannya. Adalah sukacita, damai sejahtera yang tidak terkatakan. Yang dikatakan 1 Petrus 1:8d, Alkitab berkata, damai sejahtera sukacita yang tak dapat diperkatakan lagi. Yang luar biasa, karena kita berjumpa muka dengan muka dengannya. Itu yang tadi dikatakan Yohanes 3:16c, bagi kita yang percaya tidak akan binasa. Jadi yakini, imani, percaya, dan waktu itu akan segera terjadi. Kematian semua manusia pasti akan mengalami itu. Apapun saudara saya yang kita dambakan, kita pelihara, jaga dengan baik, hidup suamimu, istrimu, orang tuamu, anak-anakmu yang Anda kasih, Anda pelihara dengan baik sebagai untuk ada bersama saudara untuk selama-lamanya. Tidak ada itu. Kita di dunia ini hanya bersifat sementara. Tuhan titipkan anak saya di dunia ini hanya untuk sementara. Kalau kita masih bernafas, karena ada tujuan Tuhan tertentu. Melalui kehidupan setiap anak Tuhan yang telah ditebus, yang dikatakan tadi, saya buka dalam doa tadi, Markus 10:45, dia datang, anak manusia datang, bukan untuk dilayani, tapi anak manusia datang untuk melayani. Dia datang untuk melayani saudara saya, untuk menyelamatkan saudara saya, untuk memberkati saudara saya, untuk ada bersama saudara saya, untuk memakai saudara saya bagi kemuliaan nama Tuhan, untuk menjadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. 1 Korintus 3:9a, kita adalah partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. Melalui apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda kerjakan, 1 Korintus 1:3-9b, Alkitab berkata adalah ladangnya Tuhan. Profesi kita sebagai seorang dokter, sebagai seorang lawyer, sebagai seorang juga teknokrat, sebagai seorang TNI Polri, yang mungkin ada di eksekutif, legislatif, di yudikatif sekalipun, ya saya dengan posisi apapun seorang saya tidak tahu. Tapi di tempat di mana Tuhan tempatkan, yang Anda sedang kerjakan, lakukan, di situ ada Tuhan. Dia turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan suatu kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai rencana Tuhan. Dalam potensi yang Anda sedang lakukan, kerjakan. Kita tidak pernah seorang diri. Ada di dunia ini, suami boleh meninggalkan, istri boleh meninggalkan, orang tua boleh meninggalkan, teman yang Anda kasih, siapapun dia adanya, bisa meninggalkan saudara saya. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara saya. Dia selalu ada bersama saudara saya, selama kita percaya. Kita tetap andalkan, kita tetap berharap pada Dia. Yeremia 17:7 berkata, diberkatilah umatku, diberkatilah jemaat Tuhan. Sebab selalu saya katakan, jemaat ini bukan jemaat milik dari GBI, Lokal Victorious Family Ministry.
bukan milik dari kami. Hanya Tuhan titipkan kami bersama-sama. Tuhan percayakan saya saat ini, Tuhan percayakan berjalan 34 tahun dalam mengembalakan jemaat Tuhan, yang Tuhan tabiskan. Teringat 15 Maret 1992, Tuhan tabiskan gereja Tuhan, Matius 16 ayat 18, dia tabiskan gereja Tuhan di atas batu karang yang teguh, di atas kebenaran firman Tuhan. Anda dan saya ditabiskan dalam kebenaran firman Tuhan, di atas Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat saudara saya. Dan dia berkata, jemaat inilah jemaat Tuhan, milik kepunyaan Tuhan. Matius 16 ayat 18b, dan kalau milik jemaat Tuhan, alam maut tidak berkuasa. Malapetaka, kecelakaan, sampar, sakit, penyakit, bencana apapun juga bisa terjadi. Mungkin di antara teman-teman saudara, di antara saudara saya, dimanapun juga itu bisa mendatangi dan menjadi bagian. Sebab saat ini tidak ada sesuatu yang menjadi pegangan dalam perjalanan kehidupan saudara. Masalah ekonomi tidak ada bisa menjamin, tiba-tiba terjadi hal yang tidak kita inginkan, kita tidak rindukan, terjadi krisis, terjadi hal-hal yang mengerikan, yaitu bukannya secara regional tapi mendunia, terjadi hal yang tidak kita harapkan, ada depan mata saudara saya, alam tidak bisa menjanjikan apapun juga, bencana tiba-tiba terjadi, gempa bumi bisa terjadi, bencana bisa terjadi, tsunami bisa terjadi, bahkan juga kejahatan itu bukan berjadi perang antara negara, perang antara saudara, bahkan suami bunuh istri, istri bunuh suami, orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua, bahkan hal-hal yang tidak ada dalam logika yang bertahun-tahun yang lalu jarang terdengar, tapi saat ini kita lihat perbuatan-perbuatan amoral saat ini ada depan mata saudara saya. Tiba-tiba saja itu terungkap dan sebagainya. Eskalasinya makin mengerikan dan menakutkan. Dan ini saya bukan menakut-nakutkan. Karena Tuhan tidak pernah berikan roh ketakutan bagi anak-anak Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 7. Tapi dia berikan roh kekuatan dasarnya. Kasih Kristus, Yohanes 3 ayat 16a tadi. Karena begitu besar kasih Allah. Dia terus ada bersama saudara saya. Dan Anda dan saya. Selama kita ada bersama dengan dia. Selama kita percaya dia. Hati kita melekat dengan dia. Dengan tegas firman Tuhan katakan. Mazmur 91 ayat 14b. Anda dan saya, dia akan luputkan dari sampar sakit penyakit apapun juga. Bukan yang kita baru 2-3 tahun yang lalu tiba-tiba mendunia saat itu COVID-19, bahkan nanti lebih mengerikan dan menakutkan. Tiba-tiba udara, Anda korengan, kudisan dan sebagainya, dan penyakit yang tiba-tiba terjadi, yang mau pingin mati pun belum tentu bisa mati, harus tersiksa dahulu dan sebagainya, baru kematian itu mendatangi. Itu saja bisa terjadi. Tapi janji firman Tuhan, bagi kita, Mazmur 1 ayat 7 dan 8, 1000 tergeletak sebelah kiri, 10.000 tergeletak sebelah kanan saudara saya. Mazmur 1 ayat 8, Alkitab berkata, itu tidak akan menimpa dan menjadi bagian saudara saya. Anda hanya melihat dan tahu saja. Menjadi satu kesaksian, di mana Tuhan menyertai saudara saya. Kita sebagai milik kepunyaan Tuhan. Maka saya selalu katakan, kalau milik gereja, gereja terbatas. Milik kami terbatas. Tapi kalau milik Tuhan kami semua, ada dalam tangan penyertaan kasih anugerah berkat Tuhan. Yesaya 41 ayat 10 dia berkata, jangan kamu takut sebab aku menyertai kamu. Sebab aku ini Allahmu yang meneguhkan langkah kaki kemanapun anak saya pergi. Dalam kehidupan saudara saya, mata Tuhan tetap mengkontrol seluruh perjalanan kehidupan saya. Dan dia berfirman, dia pegang anak saya dengan tangan kanannya. Kenapa secara spesifik tangan kanan? Sebab potensi yang terbesar, yang kekuatan yang ada di tangan kanan. Bahkan di sisi yang lain, Yesaya 49 ayat 16, dia mengukir lukisan kehidupan saya, rumah tangga, usaha, bisnis, anak cucu saya, seluruh kehidupan saya, lukisannya ada di telapak tangan mata Tuhan. Dia terus memandang dan melihat. Dan Alkitab berkata 1 Petrus 3 ayat 12, mata Tuhan tetap tertuju mengawasi hidup Anda. Dia luputkan dari mara bahaya, dia luputkan dari sampar sakit penyakit, dia luputkan dari kekecewaan, kepahitan, bahkan hal-hal yang sepatutnya tidak mewarnai bagian kehidupan saya. Yakini, imani, percaya, dan itu imanku. Sebab jemaat inilah milik Tuhan. Dan Tuhan yang menyertai memberkati. Kami semua itu doaku, itu kerinduanku, itu keinginanku. Sampai hari ini, kalau aku bisa melayani, hanya karena kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan. Sehingga setiap hari Minggu dalam pelayanan, tidak ada hari yang Tuhan tidak izinkan saya bisa melayani. Apa yang dapat saya banggakan?
Ada potensi apa yang dapat saya pertanggungjawabkan? Tidak ada apapun juga. Bukan nol, minus. Tapi karena Tuhan, Alkitab berkata, 1 Korintus 1 ayat 27, Tuhan bisa mengangkat yang lemah untuk mempermalukan yang kuat. Tuhan bisa mengangkat yang bodoh untuk mempermalukan bukan yang pintar, yang bijak sekalipun. Itu janji firman Tuhan. Kalau kita mau pegang firman Tuhan, kita percaya firman Tuhan, dia tidak pernah gagal, kata firman Tuhan. Aku tahu engkau sanggup mampu melakukan segala sesuatu. Ayat 42 ayat 2. Dan rencana Tuhan dalam hidup seorang tidak pernah gagal. Dia tidak pernah merancangkan malapetaka, kecelakaan, sampar, sakit, penyakit, kebangkrutan, kemiskinan, perceraian, hal-hal yang membuahkan kenajisan dalam perjalanan kehidupan usaha. Tuhan tidak pernah merancangkan itu. Yang dia rancangkan Yeremia 29 ayat 11. B. Rancangan damai sejahtera. Ia akan membawa masa depan dalam kehidupan jemaat kekasih anak-anak Tuhan. Rumah tangga Anda Tuhan akan pelihara, jaga dengan baik. Itu yang Tuhan rancang. Hari depan usaha, bisnis, pekerjaan saya. Tuhan selalu rindu. Anak-anak Tuhan bukan hidup dalam standar yang biasa-biasa. Kenapa luar biasa? Karena dia berfirman. Dia selalu ingin mempromosi seorang saya. Ulangan 28 ayat 13. Janji firman Tuhan, kita terus akan naik. Bukan turun. Akhirnya menjadi kepala. Bukan ekor, tapi tidak titik, koma. Apabila Anda dan saya mendengarkan dengan baik-baik setiap firman yang disampaikan, disabdakan dari tempat ini, dan bukannya mendengarkan, kita pegang dengan baik, sebab firman Tuhan katakan, Matius 7 ayat 21, bukan yang berseru, Tuhan, Tuhan. Matius 7 ayat 21b, ia akan melihat dan masuk kerajaan surga. Tapi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang belajar menjadi pelaku firman Tuhan. Matius 7 ayat 21c. Anda boleh berargumentasi, Tuhan aku sudah melayani sekian puluh tahun, aku telah memberikan apa yang dapat aku berikan dan sebagainya. Apakah itu perpuluhan, ucapan syukur, nasar, buah sulung, bersama penginjilan, diakonia, kolektor yang Anda berikan juga. Tapi itu Tuhan katakan, bahkan tanda heran mujizat Anda telah genapkan dalam pelayanan. Karena firman Tuhan berkata, Anda bernubuat, nubuatan itu digenapkan, Anda tumpang tangan sebagaimana firman Tuhan katakan Markus 16 ayat 17, tanda menyertai orang percaya mereka menumpang tangan si sakit sembuh, Anda mengusir setan, setan itu pergi. Karena dalam nama Yesus, nama yang penuh kuasa itu, segala kuasa di surga, di bumi, alam maut, Filipi 2 ayat 10-11, akan bertekuk lutut dan mengaku Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Nama yang di atas segala nama Bapa beri kuasa, dan Anda pakai nama itu. Karena nama itu yang saat itu Tuhan izinkan Anda dan saya dapat lakukan. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan, setan itu lari dari kehidupan suami saya. Karena firman Tuhan kan Yakobus 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah dan lawanlah si iblis. Anda harus melawan. Kita telah diberikan otoritas, kita telah diberikan kuasa. Matius 16 ayat 19, dia berikan kunci kerajaan surga. Supaya waktu Anda menengking, Anda menolak, Anda patahkan kuasa firman Tuhan, melalui firman Tuhan, untuk si jahat itu, untuk si Lucifer dan seluruh antek terjadi. Ada kuasa yang luar biasa saat itu. Tetapi itu bukan merupakan ukuran. Kita dapat masuk, pintu kerajaan surga terbuka bagi saudara saya. Dalam 1 Korintus 11 ayat 8-11, Alkitab berkata, yaitu apa? Karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia iman, karunia mujizat, karunia kesembuhan, karunia bernubuat, karunia berbahasa lidah, menafsirkan bahasa lidah. Mewarnai kehidupan saudara saya. 9 karunia itu ada dalam perjalanan. Bahkan jawatan dalam pelayanan. Anda mungkin sudah mengalami jawatan kerasulan, Efesus 4 ayat 11, jawatan kenabian, jawatan penginjilan, jawatan pengembalaan, jawatan pengajar, mewarnai hidup saudara saya. Tapi itu tetap belum merupakan, yaitu tekad untuk masuk menuju kerajaan surga. Itu hanya karunia di dalam pelayanan yang Tuhan izinkan ada di dunia ini. Tapi yang terutama dan paling utama, melalui hidup anak-anak Tuhan yang punya integritas, yang Tuhan dambakan, pertobatan saudara saya. Buah pertobatan warnai dalam hidup saya hari lepas hari, yang digambarkan dalam Galatia 5 ayat 22-23. Yaitu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, ketaatan, kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum apapun yang menentang hal-hal demikian. Saya tidak menjabarkan satu lepas satu, sebab penjabaran itu nanti mungkin bersiap berjam-jam untuk menjabarkan. Tapi biarlah Roh Kudus yang menjabarkan, Roh Kudus mengingatkan, dan Roh Kudus dengan cara bagaimana kita terus jangan lupa membaca dan renungkan firman Tuhan. Alkitab dengan tegas berkata, Yosua 1 ayat 8, perkatakan dan renungkan firman Tuhan itu siang dan
malam. Supaya dengan demikian perjalananmu akan menjadi berhati-hati. Ada malapetaka, ada kecelakaan, ada sampar sakit penyakit, ada orang mencelakakan saudara saya, ada orang menipu saudara saya, ada orang-orang yang akan merugikan saudara saya. Tapi kalau kita terus hidup dalam kebenaran firman, merenungkan, menghayati dan perkatakan firman Tuhan siang dan malam, firman ini akan mengguidance, firman Tuhan ini akan meluputkan, firman Tuhan ini yang menolong, firman Tuhan ini akan mempromosi segala yang terbaik. Firman Tuhan akan lakukan, kerjakan. Siapakah firman? Yohanes 1 ayat 1. Firman pada mulanya bersama Allah, maka firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan firman yang ada dalam kehidupan saudara saya, dia akan luputkan Anda dan saya dari hal di luar batas kemampuan saudara saya. Sebab dia berfirman bagi saudara saya, 1 Korintus 10 ayat 13. Setiap pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Tidak ada yang melampaui batas kemampuan saudara saya. Sebab Tuhan selalu ada bersama saudara. Tuhan selalu hadir. Tuhan yang saya kenal selalu ada bersamaku, menyertaiku dalam keadaan kondisi apapun juga. Dia kuasanya tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai Maranatha. Kuasanya luar biasa. Dan kuasanya itu digenapkan, diwujudkan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kita tidak perlu ragu, khawatir. Suami kita boleh dipanggil, istri kita boleh dipanggil, anak kita boleh dipanggil, orang tua kita boleh dipanggil. Tapi kita imani, percaya selama mereka ada di dunia. Mereka terlebih dahulu bersama-sama dengan Bapa di surga sedang menyediakan tempat bagi saudara saya. Sebagaimana dia berfirman Yohanes 14 ayat 1. Percaya pada Bapa, percaya juga pada aku, kata Tuhan. Yohanes 14 ayat 2. Sebab dia pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi anak-anak kasih saudara saya, bagi suamimu, bagi istrimu, bagi orang tuamu, bagi sanak famili, bagi keluarga saudara siapapun juga. Yakini, imani, percaya, bahkan bagi kita sendiri. Kapan itu pengenapan? Itu adalah misteri daripada Bapa di surga. Dia bisa datang dengan cara apapun juga. Melalui sakit penyakit, melalui eksiden, melalui malapetaka yang terjadi tiba-tiba, terjatuh, heart attack terjadi, bencana tiba-tiba mungkin saat itu dia maaf kata dengan tiba-tiba, dengan orang katakan tiba-tiba kecelakaan itu terjadi. Tapi itu tidak membuktikan dia surga atau neraka. Sebab kematian itu dengan cara apapun itu tidak menyatakan surga dan neraka. Tapi menyatakan surga dan neraka waktu kita hidup. Oleh karena itu jaga kehidupan saudara saya. Tetap hidup yang baik, hidup yang berkenan, hidup yang layak di hadapan Bapa di surga. Sebagaimana Allah berfirman saat itu pada Musa, Imamat 19 ayat 2, katakan kepada umatku, hiduplah kudus sebab Allah saudara saya yang kita kenal, dialah Allah yang kudus. Hidup berkenan dan layak. Kapan itu? Dia akan memanggil saudara saya, dia memanggil terpulang kepada saudara saya masing-masing dan terpulang kepada Bapa. Kalau tugas tanggung jawab yang Tuhan titipkan percaya kepada saudara sudah selesai dan dia katakan harus kita kembali, kita akan kembali. Tapi kembalinya kemana? Waktu kita hidup di dunia ini. Sudahkah kita lakukan, kerjakan, perbuat apa yang Tuhan dambakan, rindukan bagi saudara saya? Dan kalau Anda lakukan, kerjakan, pintu surga terbuka bagi saudara saya. Tapi kalau yang kita lakukan, kerjakan, bertentangan dengan apa yang firman Tuhan sabdakan, Anda menjadi penentang, Anda menjadi pelanggar, Anda berjalan bertolak belakang dari firman Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan harus menjadi pegangan dalam hidup saudara saya. Maka bagi mereka yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, neraka pilihan. Tuhan tidak inginkan satu jiwa pun menuju kepada kebinasan yang kekal. Tuhan rindu kita semua ada bersama dengan dia dalam kekalahan. Sebab dia berfirman bagi saudara saya, melalui anaknya dia utus. Tadi saya katakan Markus 10 ayat 45. B, dia menyerahkan nyawanya untuk penebusan saudara saya. Karena kita tadi orang-orang terkutuk, yang tadi saya singgung Roma 3 ayat 23, semua manusia berbuat kesalahan, kejahatan, dosa, dan kita tahu upah dosa Roma 6 ayat 23a, upah dosa adalah maut, dan saat itu untuk menebus saudara saya, maka karya penebusan harus terjadi. Yaitu Yesus Kristus oleh karena salib. Filipi 2 ayat 8, dalam ketatan kesetiaan, Yesus rela mati melalui karya salib Kristus. Salib melambangkan kutuk. Tapi bagi orang di luar sana, tapi Anda dan saya yang telah memateraikan kutuk saudara saya melalui karya salib, maka salib adalah kemenangan bagi saudara saya. Yesus yang bangkit pada minggu pagi, dia mati saat itu, tapi dia salah satu, tidak ada yang lain. Tidak ada nabi lain, tidak ada Tuhan lain, tidak ada siapapun, penguasa apapun yang ada di kolong langit ini mati dan bangkit. Hanya kita kenal. Dan kitab suci apapun, tidak ada yang dapat mempertanggungjawab dan
presentasikan. Kalau dia mati dan bangkit, hanya Yesus Kristus. Dialah mati dan dia telah bangkit untuk saudara saya. Kebangkitan telah terjadi. Oleh karena itu jangan lupa ibadah Paskah nanti tanggal 20 kita hadir bersama-sama supaya kuasa kemenangan kebangkitan mewarnai hidup saudara saya. Kita bukan orang-orang pencundang, kita orang-orang pemenang. Sebab karya penebusan telah terjadi. Dia tebus bukan dengan perak dan emas, tapi melalui tubuh dan darah Yesus. Dia bayar seutuhnya. Dia tidak pernah buat kesalahan, kejahatan, dosa, tapi dia rela mati untuk dosa saudara saya. Dan itu dia telah genapkan. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kehidupan yang Tuhan titipkan. Percayakan bagi saudara saya. Jangan melekat dengan segala sesuatu. Alkitab berkata Matius 6 ayat 21, di mana hartamu berada, di situ hatiku melekat. Tapi kita percaya, saya berdua di tempat ini, kita boleh mempunyai mungkin banyak pabrik, deposito Anda mungkin tidak terhitung lagi, segitu banyak usaha, bisnis, keuangan, harta yang ada Tuhan juga tidak larang. Tuhan selalu bahkan rindu memberkati lebih daripada itu. Tapi yang penting, hati kita tetap melekat dengan Tuhan dan percaya pada Tuhan. Alkitab berkata, Matius 6 ayat 19, kumpulkan hartamu di dunia, kata firman Tuhan, sebab di dunia ngerat dan karat, pencuri membongkar dan merampoknya. Tapi anak-anak Tuhan kumpulkan harta di surga, sebab di surga ngengat dan karat tidak merusak, pencuri tidak membongkar dan merampoknya. Tapi kalau hati kita melekat dengan harta yang ada apapun juga, maka celakalah saudara saya. Saya berdua di tempat ini, kita boleh punya segala sesuatu, tapi kita tidak melekat. Hati kita hanya melekat dengan Tuhan. Kehidupan yang Tuhan titipkan, pertanggungjawabkan yang baik, lakukan yang terbaik, beri yang terbaik. Dia rindu melayani, bukan untuk dilayani. Tadi saya sudah singgung, Markus 10 ayat 45a, anak Allah, dia datang manusia, anak manusia datang, bukan untuk dilayani, tapi melayani. Bahkan pelayanan yang Tuhan berikan terbesar dan terbaik yang dilakukan, dia korbankan, karuniakan bagi saudara saya melalui karya salib Kristus. Oleh karena itu waktu dia tersalib, kita juga setiap menerima tubuh dan darah Yesus, saya katakan dalam doa, kita juga mati tersalib bersama Yesus. Mati tersalib untuk apa? Untuk kutuk dosa saudara saya. Sehingga dosa tidak berkuasa dalam pikiran, kehendak, dan perilaku saudara saya. Datang dalam pikiran, dalam kehendak, ingin Anda lakukan yang akan membuahkan dosa. Anda dapat patahkan dan putuskan. Tolak dalam nama Yesus. Sebab kita telah diberi kuasa, diberi karunia untuk mematahkan setiap kuk dosa itu. Terpulang saudara saya, mau menggunakan kuasa yang Tuhan titipkan dan percayakan dalam kehidupan saya. Ada harga yang kita bayar. Sekalipun itu kelihatan menyenangkan. Sekalipun kelihatan itu memberkati. Yang khusus sedang Anda rindu dambakan. Mungkin untuk keperluan anak-anak saudara. Untuk keperluan usaha Anda, bisnis Anda, hari depan Anda dan sebagainya. Yang dikejar dan dicari oleh orang dunia. Tapi itu kalau bukan dengan sebenarnya hak dan milik yang Tuhan titipkan kepada saudara. Dan Anda lakukan dan mengambil. Saat itu kita terjerat dalam dosa. Dan konsekuensi dosa tidak ada pilihan yang lain. Upah dosa adalah maut. Kembali pilihan ada pada saudara saya. Saya hanya ingin menyampaikan supaya Anda dan saya kita jaga pelihara dengan baik. Kehidupan yang Tuhan titipkan. Kita dikasih pikiran, kita diberikan hikmat daripada Tuhan, diberikan akal budi. Mari kita pergunakan semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga satu waktu kelak ini segera akan terjadi sebelum petaka, marahaya, dan yang namanya dikejar orang dunia, yang ditakutkan oleh dunia, kiamat itu terjadi sebelumnya saat itu. Alkitab dengan tegas berkata, 1 Korintus 4 ayat 16, malaikat Allah akan berseru, sangkakala dibunyikan. Kita sedang menanti saat itu. Sehingga setiap mata yang melihat, setiap telinga yang mendengar, setiap lutut yang bertelut saat itu, setiap mulut yang mengaku, Yesus Kristus Tuhan akan juru selamat, akan digenapkan. Mereka yang buta tiba-tiba tercelik matanya, mereka yang bisu tiba-tiba saat itu dapat berkata-kata, mereka yang tuli saat itu tiba-tiba bisa mendengar, malaikat Allah berseru, sangkakala dibunyikan. Mereka saat itu yang lumpuh bukan tiba-tiba, bahkan mungkin kedua kakinya tidak, tapi tiba-tiba bisa berlutut. Dan jadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dalam ucapan perkataan yang mereka ucapkan. Tapi saat itu, pintu surga anugerah tidak terjadi bagi mereka. Tapi sebelum malaikat Allah itu berseru, kita sudah jadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan. Ya, waktu saya sudah tahu ya. Dan 1 Korintus 4 ayat 16b, kita akan melihat mereka terlebih dahulu yang mati dalam Kristus, dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan baru, menyongsong Yesus Kristus di awan-awan kemuliaan.
Dan tiba-tiba, 1 Samuel 4 ayat 17, ini doaku. Kita bersama-sama doaku, kerinduanku akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan yang baru. Sehingga semua aksesoris yang kita banggakan dan bahkan rindukan, tidak ada yang terbawa. Bahkan mungkin ada yang cangkokkan dalam tubuh saudara saya, mungkin waktu Anda operasi dan sebagainya, mungkin eksiden atau akan ingin merubah sesuatu yang kelihatan penampilan lebih baik dan sebagainya. Semua tiba-tiba tidak ada yang terbawa, semua tertinggal, dan dengan tubuh kemuliaan yang jauh lebih luar biasa, yang terbaik, menyongsong Yesus Kristus di awan-awan kemuliaan. Bersama dengan Bapa di surga, di dalam kemuliaan. Supaya, Yohanes 14 ayat 2, dia telah menyiapkan, dia pergi kembali ke rumah Bapa untuk menyediakan rumah yang terbaik bagi saudara saya, untuk mengenapkan Yohanes 14 ayat 3. Yesus sendiri datang, menjemput saudara saya di awan kemuliaan. Supaya di mana dia berada, kita berada bersama dengan dia dalam kekalahan. Itu momentum yang saya mau sampaikan melalui ibadah Jumat Agung, supaya jangan menjadi rutinitas. Sadar, keselamatan telah menjadi bagian saudara saya. Pelihara jaga dengan baik keselamatan, Filipi 2 ayat 12. Jaga keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Terlebih-lebih sekarang dia tidak ada bersama saudara. Dia telah pergi ke surga, tapi Tuhan berikan karunia otoritas bagi saudara. Pelihara keselamatan yang Tuhan berikan, jaga dengan baik supaya jangan terhilang. Dan goal kita, surga yang Tuhan siapkan terhilang dalam hidup saudara saya. Kita siapkan keberanian kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus yang suci. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jangan lupa besok adalah ibadah Paskah. Kita bersama-sama pada tanggal 20 keluar sebagai umat pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik, teramat baik. Tidak henti-hentinya hamba bersyukur dan terima kasih. Setiap firman yang Engkau izinkan, percayakan keluar melalui bibir mulut lidah hamba-Mu. Engkau sendiri yang menerjemahkan, memateraikan dalam hati kami masing-masing. Dan jadikan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Dan saat ini kami memateraikan melalui tubuh dan darah Yesus. Karya penebusan yang Engkau telah lakukan, kerjakan. Menebus kami dari kutuk kuntora dan dosa kami Bapak. Melalui tubuh dan darah Yesus. Dan kami percaya kami telah dibenarkan, dikuduskan, dilayakan, bahkan dimateraikan menjadi anak-anak kasih Tuhan. Sehingga Roma 8 ayat 1, kami tidak di bawah penghukuman lagi. Tapi kami di bawah kasih karunia anugerah berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, siap menerima tubuh dan darah Yesus. Katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Yang belum dapat perjamuan boleh angkat tangan. Rekan hamba Tuhan akan membantu. Yang belum dapat saja, terimalah tubuh dan darah Yesus. Yang dikasih dan berkat Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri. Di tangan kita masing-masing ada roti yang tidak beragi. Tuhan titipkan firman bagi Anda, baca, renungkan, hayati dengan baik. Firman Tuhan yang Tuhan titipkan dan aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saat ini saya menerima Ulangan 3 ayat 22, Alkitab berkata, janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang akan berperang untukmu. Jangan takut akan apapun juga. Bahkan Keluaran 14 ayat 14, Ulangan 1 ayat 30, firman Tuhan berkata, Tuhan yang berperang bagi saudara saya. Dia yang berjalan depan saudara saya untuk mengalahkan setiap kutuk dosa yang terbesar. Yang mewarnai dan mengerikan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Selama anak saya mengandalkan, berharap dan percaya pada Dia.
Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kita angkat roti tinggi di atas kepala kita, 1 dan 2. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami panggil dan kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami. Saat ini kami mengangkat roti tinggi di atas kepala. Kami tahu, kami sadar inilah roti yang tidak beragi. Di waktu kami makan, kami benar-benar merasakan roti sebagai orang percaya. Kami percaya Bapa, roti inilah tubuh Yesus yang telah terpecah-pecah oleh karena dosa, kutuk, keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, pemberontakan kami, bahkan segala hal ketamakan kami yang tidak berkenan, yang tidak layak dalam kehidupan kami. Bapa, kami imani percaya melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah ada kuasa pengampunan, pemulihan, kehidupan, kebangkitan, kesembuhan, mujizat, berkat, keberhasilan, keberuntungan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, sukacita mewarnai kehidupan anak-anak kasih Tuhan. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Sambutlah Yesus, repnya. Sambutlah Yesus. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam hari ia diserahkan, ia mengambil roti itu. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Makan dengan iman percaya, terima terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus Kristus, kita makan dengan iman percaya. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik, teramat baik. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Sebelum kami kembali mengangkat cawan tinggi di atas kepala, apabila anak saya datang ke tempat ini dengan sakit penyakit, dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagi Bapa di surga, Lukas 1 ayat 37, tidak ada perkara mustahil. Dan bagi kami orang percaya, Markus 9 ayat 23b berkata, tidak ada mustahil bagi kami yang percaya padamu. Letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit, Anda saya ketahui lebih dari satu tempat, letakkan tangan kirimu di dada. Mungkin Anda bukan bergumul berdoa untuk sakit penyakit yang Anda alami, tapi sedang berdoa, bergumul untuk sanak famili keluarga yang Anda saat ini gumuli, doakan mereka terbaring di rumah-rumah sakit luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada. Imani percaya, doamu tidak pernah dibatasi oleh waktu dan ruang. Yakobus 5:16b, doa orang benar sangat besar kuasanya, dan Tuhan yang sama ada di tempat ini. Tuhan yang sama ada di tempat ini mana Anda sedang bergumul mendoakan mereka. Letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit, Anda ketahui lebih dari satu tempat. Letakkan tangan kirimu di dada dan imani percaya, itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus, tangan yang penuh kuasa, tangan yang berban paku, dan dia berfirman, oleh karena bilur-bilurku, saudara saya sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima terjadi sesuai imanmu. Kesembuhan jadi bagian orang percaya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan apabila anak saya datang ke tempat ini dengan masalah kehidupan rumah tangga, masalah suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, masa depan rumah tanggamu, masa depan rumah tangga anak-anakmu, masa depan studi, anak cucu, usaha, bisnis, pekerjaan, swasta, Tuhan selalu rindu. Lakukan, kerjakan, perbuat yang terbaik bagi hidupmu, keluargamu, hari depanmu, anak cucumu, usaha, bisnis, pekerjaanmu, diberkati, diberkati, diberkati. Kita angkat cawan tinggi di atas sebelah. Kita tahu cawan ini darah Yesus. Engkau telah datang menjadi manusia seutuhnya. Satu hal, engkau tidak pernah buat kesalahan, kejahatan, dan dosa. Tapi engkau rela mati untuk kutuk dosa kami. Untuk menebus kami dari kutuk Taurat dan dosa yang mengikat kehidupan anak-anak Tuhan. Melalui karya salib Kristus, kami juga sebagai orang percaya, kami juga tersalib bersama engkau Bapa. Untuk dosa kutuk kami, sehingga dosa tidak berkuasa dalam kehidupan, perilaku, dan perbuatan kami. Tapi karya salib Kristus, kuasa kebangkitan Kristus, kuasa salib nyata,
Kami dapat menengking dan menolak dosa yang akan datang dari pikiran, kehendak, dan perilaku kami. Dalam nama Yesus. Engkau yang bangkit pada minggu pagi, kami bangkit bersama Engkau sebagai umat pemenang. Engkau telah naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa di surga, untuk menjadi pembela kami. Roma 8 ayat 34. Engkau menjadi pendoa syafaat kami. Yohanes 17 ayat 1 sampai 23. Engkau menjadi perantara kami di depan Bapa di surga. Roma 8 ayat 26. Dan Engkau sudah menyediakan tempatnya yang terbaik. Engkau kembali kepada Bapa di surga. Sudah menebus kami, menyiapkan tempat yang terbaik, rumah yang terbaik. Yohanes 14 ayat 2. Dan Engkau segera akan datang. Segera akan datang. Engkau datang dengan segala macam versi. Dan waktu kematian itu datang, firman-Mu digenapkan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena kami berjumpa muka dengan Engkau. Dan di mana Engkau berada, kami berada bersama Engkau dalam kekekalan. Matius Yohanes 14 ayat 3. Dalam nama Yesus, kami sambut cawan inilah darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kita minum dengan iman percaya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik, teramat baik. Segala puji, hormat, kemuliaan patut kami kembalikan bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Puji nama Tuhan Yesus. Berapa banyak ibu bapak saudara sudah diberkati, katakan amin. 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 Baik ibu bapak saudara, saat ini kita akan mempersiapkan persembahan kita. Hari ini kita akan bawa persembahan kita. Kita tahu bahwa Tuhan adalah pemberi yang luar biasa, yang memberi dengan begitu limpah. Karena itu kita sebagai anak-anaknya, kita juga akan memberi dalam pemberian yang terbaik dan ucapan syukur. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk pemberian yang buat ibu bapak saudara yang akan memberi. Yang pertama, tentunya akan memberi melalui amplop. Ada amplop yang tersedia di kursi ibu bapak saudara. Nanti ibu bapak saudara sebentar setelah nanti ibu bapak saudara mengisi amplopnya, nanti akan para pelayan Tuhan akan mengambilnya dari ibu bapak saudara. Kemudian buat ibu bapak saudara yang akan memberi melalui pemberian non tunai, ada QRIS barcode. Yang ada di kiri saya, QRIS yang sama ada juga di amplop ibu bapak saudara, ya bisa di scan di situ untuk pemberian. Di depan juga ada mesin EDC, ya ibu bapak saudara yang mau memberi lewat pemberian debat juga nanti bisa keluar dari tempat ini, bisa di scan pemberiannya di mesin EDC di counter di depan. Dan sebelum kita memberi, kita akan berdoa. Saya mengundang perwakilan dari youth. Oke. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya mau mengundang untuk berdoa persembahan kami pada hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan, kami telah dapat beribadah bersama Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sampai hari ini Tuhan. Kami mau mengucap syukur juga Tuhan untuk kami dapat merayakan Jumat Agung ini bersama-sama Tuhan. Engkau telah mengorbankan anaknya Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sekarang akan memberi sedikit persembahan dari kami Tuhan, berkati kebersamaan yang dapat untuk memperluas kerajaan-Mu dan dapat membantu orang-orang yang membutuhkan. Kami memberikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi Bapak saudara sekalian, dan ada kesaksian pujian yang akan disampaikan. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sins.
Thank you for this love, Lord. Thank you. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Worthy is the Lamb seated on the throne. Crowned you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Ibu Bapak Saudara kalau mau kasih tepuk tangan yang lebih semangat boleh kasih tepuk tangan. Saya lihat banyak yang tepuk tangan tapi ragu-ragu. Baik, saat ini kita akan mendengarkan beberapa pengumuman Ibu Bapak Saudara. Dan pengumuman yang pertama, sebelum pengumumannya disampaikan, yang pertama kami ingin menyambut kalau ada di antara Ibu Bapak Saudara baru pertama kali hadir di ibadah kami, boleh tangannya dilambaikan. Adakah yang baru pertama kali hadir? Puji Tuhan, kelihatannya jemaat yang tetap setia bersekutu beribadah bersama kami di tempat ini. Tuhan berkati kehadiran kasih Tuhan di rumah Tuhan, gereja Tuhan. Tuhan Yesus adalah kepala gereja sebagai gembala agung di tempat ini. Kami bersama Ibu Gembala dan seluruh rekan sekerja Tuhan. Tuhannya titipkan mempercayakan untuk kita bertumbuh bersama supaya sekembalinya kita dari tempat ini kita menjadi saksi Kristus. Nama Kristus dipermuliakan melalui kehidupan Bapak Ibu kasih sekalian. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengumuman yang pertama adalah Ibu Bapak Saudara dapat mengikuti seluruh kegiatan GBI FIFA Plus Indonesia melalui media sosial yang kami punya. Yang pertama adalah Instagram. Ibu Bapak Saudara, Instagramnya adalah @fifa.plazaindonesia. Buat Ibu Bapak Saudara yang ikut lewat media sosial lewat Instagram, bisa follow akun kita dan nanti di situ bisa mendapatkan informasi-informasi penting tentang kegiatan daripada gereja ini. Kemudian yang berikutnya adalah YouTube, ya. Dan YouTube-nya Ibu Bapak Saudara bisa masuk ke dalam channel ACS TV. Nah, di sini Ibu Bapak Saudara bisa menemukan khotbah-khotbah seperti yang hari ini Ibu Bapak Saudara dengar, ya. Nanti bisa Ibu Bapak Saudara nonton lagi atau juga mau berbagi kepada orang, rasanya untuk berbagi, untuk memberkati yang lain. Bisa dikirim linknya dan banyak orang juga bisa diberkati.
Baik, kemudian mengajak juga Ibu Bapak Saudara, jangan lupa untuk yang di YouTube itu perlu di-subscribe. Karena kalau di-subscribe, nanti ibadah-ibadah berikutnya Ibu Bapak Saudara bisa mendapat notifikasi, di mana bisa juga diberkati terus lewat pelayanan dari tempat ini. Kemudian yang berikutnya pengumuman tentang gereja anak. Gereja anak di tempat ini diadakan 2 kali, yaitu di ibadah pertama pada pukul 11 dan ibadah kedua pukul 13 atau pukul 1 siang. Anak-anak, Ibu Bapak Saudara, saya lihat di sini juga ada bawa anak-anak. Kalau mau anak-anaknya terlibat dalam bertumbuh bersama-sama dengan seusianya, bisa diajak mengikuti dalam ibadah pertama, khususnya untuk gereja anak, dan ibadah kedua, jam 11 dan jam 13. Jadwal pembicara minggu depan pada, oh maaf ini bukan minggu depan, 2 hari lagi. Aduh, ini saya kira ini hari Minggu. Jadwal pembicara Minggu 20 April 2025. Nah, untuk jam 11 siang akan dilayani oleh Pastor Jackie Mailoor. Kemudian pada jam 13 atau jam 1 siang akan dilayani oleh Pastor Hari Sempulur. Pada jam 15 akan dilayani oleh Pastor Yolanda Vergina. Dan pada jam 17 akan dilayani oleh Pastor Tamara Geraldine. Ibu Bapak Saudara, mari hadir ya. Nggak usah pilih-pilih lah Ibu Bapak Saudara. Saya tahu semua punya pesan yang sangat memberkati. Sesuaikan saja dengan waktu Ibu Bapak Saudara, tapi yang pasti hadir di sini ya. Amin. Ya, dalam kehadiran saudara, saya percaya pesan firman Tuhan akan sampai ke dalam kehidupan setiap kita dan yang pasti akan memberkati kita. Baik, saya kira itu adalah pesan yang sudah bisa disampaikan, dan saya mau mengajak Ibu Bapak Saudara saat ini untuk kita sama-sama mau bangkit berdiri. Dan sebelumnya kita akan mengakhiri ibadah kita, dan sebelum nanti kita menerima doa berkat, kita mau katakan sama-sama, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh ajaib Engkau Tuhan, ajaib Baik, kekasih yang dikasih berkat Tuhan, sebelum doa berkat disampaikan, saya minta duduk sejenak, 2-3 menit ke depan kita akan juga diberkati melalui pujian dari Pastor Partahi, ya. Dalam rangka Jumat Agung kita juga diberkati dengan pujian yang akan disampaikan. Tuhan berkati.
Mohon maaf Ibu ya, bersabar 2-3 menit. Karena saya juga rindu memenuhi apa yang diminta oleh Pak Gembala kita. Pada Jumat Agung ini Tuhan Yesus mati bagi kita. Dan kita juga tentunya punya konsekuensi. Apakah kita juga siap mati bagi Tuhan? Kan itu juga pertanyaan yang luar biasa ya. Dan lagu ini akan menggambarkan bahwa kita juga mau menyatakan bahwa kita juga siap mati bagi Tuhan. Amin. Amin ya. Lagunya ini yang sangat sederhana. Nanti di referennya boleh kita nyanyikan bersama-sama Bapak Ibu ya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celaku. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Mari Bu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sama-sama Bapak Ibu ya. Kau telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
seperti yang kau ingini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baik, saya undang kekasih Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan Engkau menyertai ibadah ini dari permulaan pertengahan sampai pada akhirnya. Sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, hamba menyerahkan seluruh rekan sekerja Tuhan, jemaat kekasih Tuhan. Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi kami, Engkau melawat kami, dan pegang kami dengan luar biasa ajaib dalam perjalanan kehidupan kami. Kami ada dalam kasih anugerah, dalam perlindungan, dalam penyertaan, dalam keberhasilan, keberuntungan bersama Engkau. Hanya dalam nama Yesus, itulah doa kerinduan hamba-Mu bagi seluruh rekan sekerja Tuhan dan jemaat Tuhan. Engkau pakai kami menjadi saksi Kristus yang luar biasa melalui potensi, melalui keberadaan kami masing-masing. Engkau terus memperlengkapi, Engkau terus tambah-tambahkan dalam nama Yesus. Itulah doa kerinduan hamba-Mu. Kekasih yang diberkati Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing yang menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna, melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kasih Tuhan. Dari sore hari ini sampai Kristus datang, berjumpa kekasih Tuhan di awan-awan kemuliaan. Kita umat yang diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Jangan lupa ibadah Paskah nanti tanggal 20, kita beribadah bersama-sama di tempat ini. Tuhan memberkati.